Hello rekan-rekan investor semua yang ada di belahan bumi ini. Welcome back to my YouTube channel yang entah kapan bakalan upload. Nah, di video kali ini gue akan ngasih outlook yang cukup tricky ya. Ya, dimana kalian pasti tahu Bitcoin sedang dalam posisi down. Dikarenakan ada apa namanya? Kenaikan signifikan pas saat 28 Februari 2022. Nah, di sini gue akan ngejelasin kenapa dia breakdown seperti ini. Alasannya simple, karena kalau kita perhatikan secara baik-baik, ini adalah membentuk pattern as head and shoulder. Oke, kok ini sih? Ini kita hilangkan dulu ya. Ini ngetes aja tadi. Oke. Nah, pertama bisa kita lihat itu kita bisa lihat dari di 23 Januari terbentuk kenaikan yang cukup signifikan ya. Tapi saya nggak ambil ekornya, saya ambil ini aja. Terus terjadi ini, habis itu ada head. Ini kecil banget memang. Ini kecil banget, tapi ini head and shoulder-nya agak membingungkan ya. Nah, pokoknya seperti inilah. Kalau digambar mungkin agak sulit, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, oke, ini adalah head and shoulder. Satu, ini salah. Satu, dua, dua, dan tiga. Tapi ini memang kecil banget ya. Jadi kalau nggak nampak sebenarnya wajar aja. Kita nggak mungkin banyak yang nggak expect ini bakalan terjadi penurunan, tetapi secara garis besar sih sebenarnya kita udah harus ngambil posisi di mana kita harus take profit ya. Ketika kita sudah membeli sini, kemarin gue sempat beli di kisaran harga 38 karena terjadi reversal kuat ya, gue beli dan gue take profit di sekitar 44.600. Emang sempat naik ke 45 dan itu reject dengan kuat. Nah, sekarang market crypto sedang dalam penurunan sekitar 2,34%. Ya, inilah adalah outlook yang bakalan gua kasih ke kalian. Kenapa bisa terjadi outlook seperti ini? Somehow sebenarnya simple. Kita bisa melihat bahwa ini ada kenaikan dan lalu ada penurunan, kenaikan lagi, penurunan lagi. Ini seperti seakan dipaksa. Secara garis besar dia sebenarnya sudah ngebentuk double top, terus turun di tengah, nggak di tengah juga sih, ini di sekitar 0,78% angka Fibonacci tak salah ya. Coba kita tarik.
0,618%. Habis itu dia naik, dan kemudian dia masih ke reject di kisaran 45.000 dolar. Ya, 45.000 dolar. Oh ya, 45.000 dolar. Oke. So, what's next? Ketika sudah terjadi hal seperti ini, apa yang bisa kita lihat dan bisa kita bisa kita analisa lagi, yaitu ini ngebentuk seperti triple top. Kalau gua ngelihatnya agak seperti triple top, dimana ini bakalan terjadi penurunan besar. Semisalnya angka di sekitar 37,333 ini ketembus, maka dia bakal melanjutkan penurunannya sehingga mencapai 33.236 US dollar. Oke. Dan seandainya kita melihat bahwa kalau semisalnya dalam Bitcoin ini terreject, kita ambil dari sini aja, terreject di Fibonacci extension Fibonacci extension di 0,382 dan dia bakal ngebentuk rebound, otomatis ini menjadi poin dimana bakalan jadi poin krusial, apakah dia bakalan naik atau turun. Soalnya udah triple 4 kali dicoba tembus, 1, 2, 3, 4 kali udah mau coba ditembus. Dan kalau misalkan dia tembus, otomatis dia bisa bakalan mencapai ke 51.000 dolar. Ya, at least itulah. Atau ya bisa jadi di 47, 48 gitu lah. Oke. Oke, segitu aja untuk outlook saya bisa kasih untuk hari ini. Dan oh ya, kalian bisa salin untuk marking support and demand yang bakalan bisa menjadi harga potensialnya Bitcoin ketika dia turun sampai mana, ketika dia naiknya bisa sampai mana. Dan ini bakalan jadi acuan kalian di mana kalian mau misalnya take a position long or short, itu kalian sudah tahu di mana pada exit kalian. Semisal kayak gua beli di sini nih, berarti exit saya udah tahu nih exitnya sekarang saya mau exit di 44420. Terus misalnya kalau dia bakalan naik lagi dan seperti kita tahu sebenarnya dia sudah nge-break trendline yang saya buat. Trendline sebenarnya dia agak rancu trendline-nya kalau kayak gini. Tapi kalau dia kayak gini, unos. Oke. Semisal dia seperti nge-retest trendline dan dia bakalan going up, otomatis ini bakalan menjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk Bitcoin di pada bulan Maret ini ya. So, untuk sekarang saya lebih mengambil langkah wait and see dulu. Kalau misalnya saya pengen nge-buy atau sell, saya lebih baik nge-buy di sini di angka 33.674 US dollar, dikarenakan ini terdapat trendline yang dibentuk oleh trendline ini. Tetapi seandainya kalau ini ditembus, ya bakalan bisa mencapai ke 28, bahkan bisa mencapai ke 19.000 US dollar.
Sebenarnya nanti ada ketahan di sekitar 24.175 karena kita bisa lihat ini sebenarnya juga nggak strong-strong banget sih kalau gua bilang ya. Mungkin I don't know what, karena kita bisa melihat ini juga ada bergejolakan harga, otomatis ini bakalan menjadi support and resistance yang bakalan menjadi trending point kita ketika harga menyentuh sampai sini. Oke, untuk Bitcoin hanya sampai sini dulu. Dan ingat, investasi itu adalah dunia yang sangat kejam. Jika kalian tidak memiliki pengetahuan yang luas, jangan coba-coba sekali-sekali investasi tanpa ada yang namanya ilmu sedikit pun. Oke, kita harus bersahabat dengan stop loss, kita harus bersahabat dengan mencari analisa koin yang bakalan kita beli, kita harus tahu bagaimana technical analysis yang bakalan terjadi pada koin tersebut. Kalian harus tahu itu semua dulu, baru kalian bisa nyemplung ke dunia investasi yang cukup profesional. Saya nggak peduli uang Anda berapa, saya nggak peduli Anda mau bayar saya nggak bakalan ngasih sinyal apapun segala macam, itu nggak akan pernah saya lakukan sedikit pun. Saya hanya memberikan gambaran atau outlook di mana sekarang Bitcoin itu sedang dalam keadaan sideways secara weekly kalau saya ngelihatnya ya. Ya, seperti ini. Ini menjadi supportnya. Menarik. Pivot and the shoulders kah? Maybe not. I think. Ini bisa jadi head and shoulder. Ya, memang bakalan ada terjadi kenaikan, cuma ya enggak secepat itu juga. Dan potensi untuk turun itu masih sangat mungkin. Dan perlu saya ingatkan bahwa sekarang resisten terkuat yang berada di Bitcoin sekarang ini ada di sini, di 51.000 dolar. Oke. Dan cukup sampai di sini saya menerangkannya. Gue harap kalian semua enjoy dengan konten yang gue berikan kali ini, dan see you in the next video. Dadah.